Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyatukan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan mari kita berdoa biarlah firman yang kita baca dan renungkan ini boleh berbicara dan boleh menuntun hidup kita, untuk kita boleh menjadikan hidup ini memuliakan Tuhan. Dan saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, mampukan langkah kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Ulangan. Kita tiba pada pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun saudara, saya ingin ajak kita melihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-16 saja. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun, sejak engkau keluar dari tanah Mesir, sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kitab Ulangan, saudara, kitab Ulangan ini banyak sekali mencatat tentang anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Mulai dari bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, memelihara mereka di padang gurun, dan membawa bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Nah saudara, semuanya ini sekali lagi dilakukan oleh Allah. Bukan karena Israel adalah bangsa yang baik dan hebat, bangsa yang luar biasa. Bukan. Melainkan saudara, karena Allah mengasihi bangsa ini dan Allah memberikan anugerahnya kepada mereka. Nah saudara, menyadari bagaimana besarnya anugerah Allah kepada bangsa Israel, saudara, Musa kemudian mengingatkan kembali bangsa itu. Untuk apa saudara? Untuk mereka tidak melupakan Tuhan, agar mereka tetap mengingat, berserah percaya kepada Tuhan. Pada waktu mereka nanti akan memasuki tanah perjanjian, Musa mengingatkan mereka, jangan engkau lupa diri, melainkan mereka harus sadar bahwa semuanya itu bisa terjadi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena jasa-jasa dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, oleh karena itu Musa mengingatkan, jangan kamu akhirnya menjadi sombong, lalu hidup seenaknya, tidak lagi menjaga hidup kudus sebagaimana cerminan umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Nah saudara, Musa sangat menyadari bahwa penting bagi dirinya untuk mengingatkan bangsanya. Sebab saudara, bangsa Israel terkenal atau dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka keras kepala. Mereka susah untuk diberitahu, mereka tidak bisa diarahkan, mereka suka menentang Tuhan dan perintahnya. Mereka juga tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah saudara, di sini Musa mengingatkan, bahkan juga Musa mengingatkan bagaimana Allah murka terhadap dosa dan pelanggaran mereka. Namun saudara, murka Allah ini harus dimengerti sebagai proses yang Allah berikan kepada bangsa Israel dengan satu maksud atau tujuan, yaitu bagaimana menjadikan hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana bangsa Israel kemudian akhirnya boleh menjadi cerminan sebagai umat pilihan Allah. Dan dengan demikian bangsa Israel dapat memenuhi panggilan mereka untuk menjadi bangsa yang mereka diberkati, tetapi mereka juga punya panggilan untuk memberkati bangsa-bangsa lain.
Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, apa yang kita baca pagi ini, yang kita renungkan pagi ini, juga hendak mengingatkan kita kembali. Di sisi yang sama, saudara, kita juga seperti bangsa Israel. Bagaimana saudara kita juga merupakan pihak atau orang-orang yang telah begitu rupa dikasihi oleh Allah. Di dalam kasih-Nya Allah memilih kita, Allah mencari kita di dalam keterhilangan kita. Allah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, kutuk dosa dan hukuman dosa. Anugerah-Nya lah yang membawa kita akhirnya menjadi umat-Nya. Bahkan lebih jauh lagi, saudara, kita disebut sebagai anak-anak Allah dan kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Saudara, sekali lagi, semuanya ini saudara semata adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa-jasa yang kita lakukan. Nah, saudara, biarlah ingatan ini mendorong kita untuk meresponi anugerah Tuhan dengan tepat dan akhirnya kita memakai hidup kita serta kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau tidak memandang rupa, Engkau tidak memandang bagaimana keberdosaan kami, melainkan Engkau di dalam kasih anugerah-Mu yang besar mencari kami, memilih kami, menyelamatkan kami dari keterhilangan kami. Oh Tuhan, anugerah-Mu sungguh tidak ternilai dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong ajar kami untuk memakai hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh meresponi anugerah-Mu dengan tepat, menjadikan hidup kami alat-Mu untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong kami, beri kami kemampuan untuk kami hidup di dalam terang-Mu, menjadi saksi-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.